Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi anak-anakku dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang unsur atau kimia unsur, yaitu sistem periodik unsur periode ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kimia unsur kita bagi menjadi unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode ketiga, dan unsur-unsur golongan transisi periode keempat. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur periode ketiga, yaitu meliputi kelimpahan unsur-unsur periode ketiga di alam, sifat-sifat unsur periode ketiga, dan pembuatan, kegunaan, dampak penggunaan unsur periode ketiga. Kita mulai dari kelimpahan unsur-unsur periode ketiga yang ada di alam. Yaitu untuk unsur natrium, banyak kita temukan dalam mineral natrium klorida, kriolit, dan A3AlF6. Unsur magnesium pada mineral dolomit, kalsium karbonat, magnesium karbonat, karnalit, magnesium sulfat, magnesium oksida. Untuk aluminium ada pada mineral aluminium silikat, kriolit, dan aluminium oksida. Sedangkan untuk silikon itu pada mineral kaolin, albit, dan oksida silikon. Fosfor ada pada mineral kalsium fosfat, mineral apatit, tulang, dan putih telur. Sulfur ada pada mineral senyawa-senyawa sulfida, kalsium sulfat, dan barium sulfat. Untuk klor terdapat pada mineral natrium klorida, gas klorin, dan senyawa ion. Kita lanjut tentang sifat-sifat unsur periode ketiga. Di antaranya sifat logam, non-logam, dan metaloid dari unsur-unsur periode ketiga. Untuk unsur logam ada natrium, magnesium, dan aluminium. Untuk unsur semilogam atau metaloid ada silikon. Sedangkan unsur non-logam ada fosfor, sulfur, klor, dan argon. Sifat-sifat keperiodikan unsur-unsur periode ketiga ada jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegativan, titik didih, dan titik leleh. Sedangkan untuk sifat-sifat reduktor dan oksidator unsur-unsur periode ketiga, unsur-unsur periode ketiga semakin ke kanan, semakin mudah mengalami reaksi reduksi dalam sistem periodik unsur. Oleh karena itu, sifat oksidator semakin bertambah dan sifat reduktor semakin berkurang. Untuk sifat konduktor listriknya, logam-logam yang dapat menghantarkan arus listrik, contohnya natrium, magnesium, dan aluminium. Sedangkan yang tidak menghantarkan arus listrik, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Untuk sifat-sifat asam basanya, unsur-unsur periode ketiga, unsur-unsur periode ketiga semakin ke kanan dalam tabel periodik, sifat basanya semakin berkurang dan sifat asamnya semakin bertambah. Nah, bagaimana cara pembuatan, kegunaan, dan dampak unsur-unsur periode ketiga? Pada proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga, contohnya untuk mendapatkan natrium, itu dengan cara elektrolisis lelehan natrium klorida. Untuk magnesium, itu dengan cara elektrolisis lelehan magnesium klorida. Aluminium dengan proses Bayer dan Hall-Heller. Untuk silikon, bisa dengan cara mereduksi oksida dari silikon atau SiO2. Sedangkan untuk fosfor, bisa dilakukan dengan cara proses Wohler. Untuk mendapatkan sulfur, bisa dengan cara Sicilia, cara Franz, atau Claus. Dan klorin bisa dilakukan dengan cara elektrolisis larutan garam dapur atau senyawa garamnya. Sedangkan proses pembuatan asam sulfat bisa kita dengan cara proses kontak dan proses bilik timbal. Ya. Sedangkan untuk kegunaan senyawa unsur-unsur periode ketiga dan dampak unsur-unsur periode ketiga bisa kalian nanti untuk mengerjakannya di dalam latihannya. Ya, sampai sini pembahasan periode ketiga unsur-unsur dalam tanda periodik. Jangan lupa kalian lanjutkan latihannya di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.